Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vigo Dwi Putra dengan NIM 21042369 akan menyampaikan materi tentang perencanaan pembangunan. Satu, proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat. Sistem perencanaan pembangunan nasional sebagai telah disampaikan dan dilandaskan hukum yang menjadi dasar untuk menyusun perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 sampai 14 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN Bab 2 Pasal 2 menjelaskan mengenai tujuan SPPN adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu. Sedangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada bagian kedua mengenai perencanaan pembangunan daerah di pasal 2063 menyatakan bahwa penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Disusul pasal 2064 menyatakan tentang RPJMD dengan sesuai dengan terdapat kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Selanjutnya pasal 2069 dan pasal 2071 berbunyi tentang proses evaluasi RPJMD provinsi dan RPJMD kabupaten atau kota yang dapat dilakukan uji kesesuaian dengan RPJMN atau RPJMD provinsi untuk kabupaten. Melalui bahasa di atas terlihat bahwa RPJMN dan RPJMD adalah dua hal yang saling berhubungan dengan harus sinkron satu sama lain. Berikut gambaran mengenai proses perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Skema rencana pembangunan pusat daerah. RPJM nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP nasional yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian, lembaga, dan lintas kementerian, lembaga kewijayaan, dan lintas kewijayaan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termaksud arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa berangka regulasi dan kerangka pandaan yang bersifat indikatif. RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut rencana kerja pemerintahan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD. Adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun pasal 263 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 RPJPD sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf A yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. 2. Lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Adrinov Caniago menyatakan bahwa empat lembaga tersebut, yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bappenas, Kantor Staf Presiden, dan Sekretaris Kabinet. Siapa yang menyusun perencanaan pembangunan? Bappenas mempunyai tugas membantu perencanaan dalam menetapkan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan nasional, serta penilaian atas pelaksanaannya untuk dapat menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2. Bappenas mempunyai fungsi. Siapa yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan nasional?
Satu, Presiden menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan nasional. Dua, dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan nasional, Presiden dibantu oleh Menteri. Tiga, pemimpin kementerian lembaga menyelesaikan perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Hubungan pemerintahan swasta dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Arah dan ukuran keberhasilan pembangunan kini akan sangat ditentukan seberapa besar irisan sinergi dapat dilakukan oleh tiga pihak pelaku pembangunan. Kenyataan menegaskan bahwa hingga kini tidak mungkin semua yang tercantum dalam rencana pembangunan daerah setempat diwujudkan oleh pemerintah secara sepihak. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mutlak untuk mengembangkan model pembangunan yang melibatkan para pemangku kepentingan lain, mulai dari tahapan pengembangan, desain, dan pengolahannya. Pendekatan kementerian pemerintahan swasta masyarakat, public private, community partnership, PPCP merupakan model operasional sinergi untuk mencapai pembangunan secara berkelanjutan di mana tiga pihak secara bersama-samaan mengembangkan unit usaha atau layanan yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Dalam kerangka tersebut, sektor swasta akan mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang dengan inklusivitas berimbang antara rantai produsen dan konsumen. Sektor publik akan mendapatkan keuntungan dengan tambahan sumber daya dan nilai-nilai investasi serta keterjaminan partisipasi dan kepemilikan para pihak. Sedangkan masyarakat akan memperoleh manfaat dengan perolehan keterampilan, pengetahuan, dan teknologi baru. Penabulu meyakinkan bahwa model kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat akan menjadi pendekatan terbaik untuk mencapai pertumbuhan inklusif dan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Program akan mendorong formulasi dan memfasilitasi pembangunannya kesepahaman, kesepakatan, dan dukungan bersama bagi rencana pembangunan dan pemerintahan sektor swasta masyarakat sipil pada saat yang bersamaan. Penabulu juga mendorong praktek-praktek pengolahan terbaik diselenggarakan pada masing-masing sektor. Model kementerian pembangunan tersebut akan dikembangkan pada skala pengolahan yang paling kecil, mulai dari skala desa hingga tingkat kabupaten. Secara konkret, program akan mendorong terbangunnya dialog antar masing-masing pihak melalui riset dan kajian, seminar atau lokarya, forum dialog, implementasi model kerjasama di tingkat lokal, dan memfasilitasi terbangunnya kesepakatan operasional multi pihak dalam jangka panjang. 4. Mainstreaming SDGs dalam pembangunan Indonesia. Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan Agen 2023 dengan tujuan untuk menjalankan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, mengulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia, dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup. Indonesia adalah negara demokratis terbesar dengan 25 juta penduduk yang terdistribusi di 34 provinsi dan 514 kota atau kabupaten sejak tahun 2000. Indonesia telah menerapkan kebijakan desentralisasi yang memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk merencanakan pembangunan di daerah mereka. Pelaksanaan MDGs telah menghasilkan berbagai kemajuan bermakna di berbagai sektor. Upaya lebih lanjut dan kemitraan yang kuat dibutuhkan untuk tidak hanya meningkatkan tetapi juga memperluas berbagai kemajuan Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam berbagai diskusi post 2015 development agenda dan selanjutnya rapat TPP SDGs di tingkat dunia dan memfasilitasi diskusi di tingkat nasional. Di forum ini merekomendasi dari pakar internasional dan nasional dan pelaksanaannya MDGs
di berbagai negara digali dan dikonsolidasikan untuk membantu upaya-upaya pembangunan nasional dan subnasional. Kegiatan tradisi yang kompleks ini memungkinkan penyelarasan sebagai prioritas pembangunan nasional dengan agenda TPP atau SDGs dunia. Di bawah pemimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas dengan kerjasama erat dari berbagai pemangku kepentingan Indonesia melalui upaya-upaya intensif untuk mengintegrasikan TPP atau SDGs lebih lanjut ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan subnasional dengan ketersediaan alokasi anggaran untuk pembangunan berkesimpulan dan konsisten dan konteks sempat lokalisasi TPP dan SDGs dilakukan dengan 3 penekanan pengurusan pencapaian TPP SDGs dan dukungan kebijakan atau mainstreaming acceleration of SDGs entertainment and public support atau MAP yang dapat diterapkan secara bersamaan. Baiklah, hanya itu yang dapat gue sampaikan tentang materi perencanaan pembangunan. Gue akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.